Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pembahasan hari ini, kita akan mempelajari tentang filsafat Pancasila. Di mana dalam filsafat Pancasila kita ketahui bahwa dari segi pengertian secara etimologi, filsafat ini diartikan dalam bahasa Arab atau juga diambil dari bahasa Yunani kuno, di mana kata filsafat itu merupakan diambil dari kata filosofia, yang berarti philos adalah cinta, philia persahabatan, dan sophia kebijaksanaan. Dimana ketika kita akumulasikan kata filosofia itu merupakan kecintaan terhadap kebijaksanaan. Secara terminologi, pengertian tentang filsafat itu sangat subjektif atau bergantung bagaimana seseorang untuk berpikir berdasarkan sudut pandang seseorang. Inilah filsafat dengan memiliki kajian yang sangat luas, ya, memiliki kajian yang sangat mendalam. Secara umum, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia yang kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Inilah yang membuat filsafat itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan umat manusia. Karena di dalam filsafat dituntut kita untuk berpikir secara kritis, untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Untuk studi filsafat, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan ketertarikan. Jadi filsafat ini kajiannya sangat mendalam. Ketika kita berbicara tentang filsafat, maka kita akan mengkaji tentang hakikat akan sesuatu. Dalam hal ini, selanjutnya saya akan melanjutkan dalam pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang terkandung oleh Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai filsafat adalah perluasan manfaat dari Pancasila yang awalnya merupakan dasar dan ideologi, lalu merambah menjadi produk filsafat. Filsafat Pancasila ini akan berfungsi dan berperan selayaknya pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini filsafat Pancasila merupakan kajian yang mendalam terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita itu hidup berbagai budaya yang ada, hidup berbagai sudut pandang yang berbeda-beda di dalam masyarakat kita, sehingga apa? Dengan banyaknya pandangan-pandangan di dalam masyarakat tersebut, ini yang kemudian membuat masyarakat kita pada khususnya itu dapat menggali atau dapat memperoleh banyak informasi, banyak ilmu pengetahuan, banyak pemahaman terkait dengan kehidupan dan berkehidupan di dalam masyarakat tersebut. Sehingga apa? Masyarakat yang ada di Indonesia itu dikenal di mata dunia bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki sopan santun. Dikenal dengan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat kita. Ini
inilah salah satu faktor kenapa sampai masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan santun. Kenapa? Kita memiliki banyak warisan budaya, kebiasaan-kebiasaan dari para pendahulu kita, sehingga kita dapat memahami seperti apa cara untuk memanusiakan manusia, untuk bersosialisasi dalam masyarakat dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk pada karakteristik falsafat Pancasila. Dalam hal ini ada 3 karakteristik yang sudah saya klasifikasikan, di mana yang pertama adalah sila-sila dalam Pancasila adalah sebuah kesatuan yang utuh. Jadi sila-sila yang tertuang di dalam Pancasila itu terstruktur, merupakan sebuah kajian yang dimana antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling terkait, saling mengayomi, saling memayungi. Inilah yang dimaksud dengan sebuah kesatuan yang utuh, dimana muatan nilai yang tertuang atau makna yang terdapat di dalam sila-sila dalam Pancasila itu secara sistematis dibuat. Yang kedua, Pancasila sebagai sebuah substansi. Silanya penguatan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila, masing-masing silanya itu memiliki substansinya masing-masing. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa membahas tentang ketuhanan yang spesifik secara umum dan seterusnya. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sebuah realita. Di dalam Pancasila kita dapat menuangkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila tersebut sebagai sebuah makna di dalam kehidupan bermasyarakat kita, yang kemudian makna tersebut digunakan oleh masyarakat kita, dijadikan sebagai aksi dalam realitas kehidupan bermasyarakat yang ada di muka bumi ini. Yang selanjutnya materinya merupakan prinsip-prinsip Pancasila. Di sini ada beberapa, ada 4 prinsip Pancasila. Yang pertama yaitu kausa material, diambil dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia, yang merupakan prinsip Pancasila digali dari nilai dan norma yang ada dalam bangsa Indonesia, bukan berasal dari bangsa lain. Jadi materi dari Pancasila itu merupakan akulturasi atau penggabungan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita. Kita tahu bahwa kita memiliki budaya yang berbeda-beda, budaya yang beragam, sehingga untuk menyatukan budaya-budaya tersebut dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya, kita mengambil sebuah konsep pemersatu bangsa, dalam hal ini adalah Pancasila itu sendiri. Yang kedua, kausa formalis, di mana kausa formalis ini tercantum secara resmi di dalam aturan atau lembaga kenegaraan kita, di mana secara formal kajian tentang muatan Pancasila itu tertuang di dalam tata aturan perundang-undangan yang ada di negara kita, sehingga apa? Setiap tingkah laku, setiap gerak-gerik apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu legal dan formal secara kenegaraan. Karena apa? Itu dibekukan atau dikodifikasikan di dalam suatu tatanan aturan perundang-undangan, sehingga dikatakan secara formal dilakukan oleh masyarakat kita. Yang selanjutnya, kausa efisiensi, di mana di dalam hal ini yang dimaksud dengan kausa efisiensi rumusannya tepat dengan bangsa ini. Jadi segala rumusan yang tertuang di dalam sila-sila Pancasila kita itu sudah
merupakan rangkuman daripada kehidupan yang ada di dalam masyarakat kita. Yang keempat, causa finalis, di mana isinya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan kita, di mana Pancasila itu dijadikan sebagai landasan, sebagai dasar dalam kita berkehidupan dalam negara ini. Saya kemudian melangkah pada Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana dalam hal ini ada beberapa pandangan dari para pakar. Silahkan Anda baca bagaimana pendapat-pendapat para pakar yang sudah ada. Yang saya gambarkan di sini mungkin hanya pengertian secara umum saya, bahwa filsafat Pancasila itu merupakan hasil berpikir atau pemikiran yang dalam dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Saya masuk selanjutnya pada bagian yang paling inti dari pembelajaran kita kali ini, yaitu ada 3 landasan yang melandasi filsafat Pancasila itu sendiri. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi ini merupakan hakikat atau bagian yang paling universal di dalam filsafat itu sendiri, di mana kita mencari kebenaran dalam setiap hal apapun itu dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam berkehidupan. Hal-hal apapun itu dikaji dengan cara ontologis, di mana sikap atau cara berpikir kritis yang harus diterapkan di dalam ontologi tersebut, di mana seseorang itu diharapkan untuk dapat selalu berpikir kritis, mengkaji hal-hal sampai pada hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan umat manusia yang ada. Kajian epistemologi. Epistemologi ini merupakan kajian tentang ilmu-ilmu, teori-teori yang melandasi bagaimana Pancasila itu terbentuk. Jadi ada banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat kita jadikan rujukan dalam berkehidupan dalam masyarakat kita yang ada. Yang selanjutnya adalah landasan aksiologi. Dalam landasan aksiologi ini tertuang atau tercakup tentang nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu yang kemudian dijabarkan dalam konsep landasan aksiologi ini untuk membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya, untuk menerapkan atau menggabungkan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau misalkan saudara-saudara ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda bertanya, menyampaikannya pada tempat yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua.